Tong Podcast. Hai, jumpa lagi di Tong Podcast, mari Tong cerita. Iya dan saat ini ya di Tong Podcast kali ini saya tidak sendiri, sudah ada salah satu narasumber yang sudah hadir, yang kita juga nantinya akan bercerita ataupun bertanya-tanya langsung dengan beliau. Nah beliau ini adalah Dandim 1803 Fakfak, yakni Bapak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, puji syukur sehat, Pak. Sehat Sehat, ya, Mbak, sangat sehat. luar biasa kalau Alhamdulillah. dilihat secara langsung ini sehat sekali nih. Oh, alhamdulillah, benar. Kita harus bersyukur. Bersyukur, benar sekali. Iya, ini sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan Pak Dandim, mungkin saya ingin tanya dulu nih, sudah berapa lama bertugas di Fakfak? Kalau di Fakfak ini, kalau jabat Dandim ini baru ya. Baru. Kemarin kami serah terima tanggal 4. Tanggal 4. 4 September ya. Tapi sebelumnya pernah lah di sini. Kalau tidak salah Kasdim ya. Tahun 2017 kalau nggak salah. 19. Oh 19 ya. Pernah saya jadi kasdim di sini Oh setahun. Setahun tidak lama ya. Tapi bagaimana perasaannya setelah tiba di Fakfak, lihat keadaan kota Fakfak sendiri bagaimana? Saya pikir mungkin tidak asing karena beliau ini juga punya istri kalau tidak salah orang Fakfak ya. Iya, benar sekali. Jadi untuk beradaptasi nggak susah. Iya, sudah Kita tidak sudah asing lagi mengenal, ya. iya. Oke, baik. Ini kali ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana dengan persiapan penerimaan seleksi prajurit TNI AD tahun 2025 nih Pak. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, apa saja program seleksi penerimaan prajurit TNI AD yang sedang dibuka pada saat ini? Silakan. Begini Mbak, memang saat ini sedang dibuka seleksi penerimaan prajurit calon siswa, baik itu Bintara maupun Tamtama. Kemudian untuk Bintara saat ini adalah gelombang yang kedua yang akan dibuka dari tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober 2025. Untuk Tamtamanya juga ada juga Mbak, itu gelombang ketiga TNI Angkatan Darat tahun 2025 yang dibuka dari tanggal 23 September sampai dengan 9 Oktober 2025. Demikian Mbak. Oke, nah ini kalau kita bicara soal penerimaan seleksi prajurit, saya pikir beberapa tahun terakhir ini kan sudah dilakukan ya. Nah untuk kali ini kuota yang dibuka untuk Fakfak sendiri atau mungkin Provinsi Papua Barat khususnya berapa banyak? Kalau untuk kuota yang diterima saat ini cukup banyak Mbak. Ini adalah peluang yang sangat besar bagi putra putri daerah, khususnya kita orang-orang asli Papua. Itu peluang sekali. Dan memang pimpinan kita dari TNI Angkatan Darat akan dengan banyaknya satuan-satuan yang dibuka pada tahun ini, itu membutuhkan prajurit yang sangat banyak untuk menempati satuan-satuan yang baru. Demikian Pak. Baik, nah ini untuk mendaftar sendiri nih, untuk masuk ke seleksi prajurit TNI AD sendiri, ini persyaratannya ini apa saja? Kalau persyaratannya itu sebenarnya tidak susah, dari tahun ke tahun itu sama. Hampir sama Hampir ya? sama. Ada umum, ada tambahan dan lain-lainnya. Oke. Seperti contoh umum yang bersifat kita sebagai seorang warga negara Indonesia itu sudah pastilah Sudah ya pasti Mbak ya. ya. KTP-nya apanya semua, terus kemudian kita beragama, kemudian setia, yang paling utama adalah setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada tambahannya yaitu usia. Nah ini Mbak, usia ini kan kadang-kadang masyarakat atau orang tua nggak tahu Mbak. Kalau sebenarnya ada batasan usia. Batas usianya itu dari usia berapa sampai itu berapa kan nih? minimal kan 17 tahun Mbak. Itu 17 tahun, 9 bulan dan maksimal 24 tahun pada saat buka pendidikan. Oke. Itu. Kemudian untuk tinggi badan Mbak, nah, ini yang luar biasa Mbak. Ini yang sering ini. Untuk Bintara tinggi badan itu 163, 163. Kemudian untuk Tamtama itu luar biasa lagi kebijakan pimpinan TNI Angkatan Darat Mbak, dirubah Mbak. Yang dulunya 160 itu jadi 158. Wah berarti nih Itu
tambah banyak nanti Nah, nih, apalagi itu dengan peluang tinggi badan seperti ini. benar sekali Mbak. Oke, nah ini kan kalau kita lihat dari tahun ke tahun penerimaan dengan persyaratan yang salah satunya sudah disebutkan tadi nih, selain tinggi badan, apalagi yang harus disiapkan selain mental mungkin ilmu pengetahuan dan juga mungkin ada persyaratan lain selain yang tinggi badan tadi secara fisik. Ada Mbak, kalau untuk persyaratan itu kan palingnya kan administrasi yang paling Iya, utama Mbak. administrasi. Dasarnya itu administrasi. Yang pertama itu kan KTP calon dan orang tua. Kemudian kartu keluarga, akte kelahiran calon, kemudian ijazah, rapor itu, kemudian SKHU dari SD, SMP sampai dengan SMA. Kemudian ada SKCK itu wajib Mbak, SKCK dari kepolisian, kemudian surat bebas narkoba, kemudian surat kesehatan dan BPJS yang masih aktif. Begitu Mbak. Nah ini bagaimana dengan dinamika dan mekanisme untuk pendaftaran Pak Dandim? Mekanismenya ini. Mekanisme pendaftaran itu Mbak sebenarnya sudah sangat dipermudah. Jadi tidak usah lagi langsung ke Agenrem ke Kodim mencari. Cukup dengan melalui website. Itu website rekrutmen, tinggal diklik TNI Angkatan Darat secara online, kemudian di situ ada petunjuknya semua Mbak muncul. Klik bintaranya, tamtamanya. Jadi sudah ada pilihan sangat, di situ ya. Ada Mbak, sudah sangat dipermudah. Atau kalau memang kurang paham lagi bisa langsung ke Agenrem, di Korem atau di Kodim minta penjelasan, atau ke Koramil juga. Koramil bisa minta penjelasan di situ. Jadi kayak kita yang tinggal jauh-jauh nih tidak harus langsung datang ke Kodim begitu ya. Langsung kita bisa langsung melalui di distrik-distrik juga pasti ada. Bisa Mbak, pokoknya sudah ada Starlink ya. Starlink ada website, tinggal buka, klik, itu tinggal langsung daftar aja. Nah ini kalau yang khusus buat adik-adik kita yang ada di kampung nih, karena mungkin keterbatasan jarak mungkin tadi sudah dibilang bisa lewat website. Namun kadangkala kan kita bicara terkait dengan jaringan nih Pak. Nah ini kalau sampai tidak bisa mendaftar, seumpama nih jaringan mungkin lagi trouble. Nah ini apa yang harus mereka lakukan? Kalau saat ini Mbak, itu kami selalu menghimbau kepada satuan-satuan yang ada kewilayahan, Babinsa maupun Danramil itu mengkampanyekan tentang penerimaan ini. Jadi jauh-jauh sebelumnya sudah kita kampanyekan Mbak. Jadi kesiapan yang mau mendaftar itu sudah dibina oleh masing-masing Koramil. Mulai dari apa persyaratannya dan lain-lain sebagainya. Setelah itu kalau perlu diantar Mbak ke Kodim atau ke Korem, pokoknya diarahkan Mbak. Kalau perlu kita bonceng gitu, bonceng kemana ada jaringan, nah buka klik. Buka ya. Saya rasa kalau di Kabupaten Fafak ini, kalau jalur-jalur untuk transportasi tidak ada lah yang terlalu susah. Iya betul. Semua kalau saya perhatikan agak mudah lah. Dan juga kayaknya pemerintah daerah juga sudah berupaya bagaimana pelosok-pelosok Kabupaten Fafak ini juga mendapatkan jaringan Telkomsel. Siap. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kenapa penerimaan prajurit TNI AD di tahun ini begitu banyak gelombangnya dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya? Nah itulah Mbak istimewanya sekarang. Atas instruksi Bapak Presiden, Bapak Prabowo, kemudian turun ke Panglima TNI, ke Bapak Kasat turun lagi kepada Pangdam, memerintahkan bahwa tahun ini Mbak, itu program Bapak Presiden itu kan satuan teritorial ini, perkebunan ini banyak sekali yang dibuka Pak, hampir seluruh kabupaten. Jadi itulah komitmennya kenapa penerimaan bintara, tamtama, prajurit ini sangat banyak yang dibutuhkan. Jadi memang sangat peluang sekali Mbak, peluang benar. Jadi jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan kesempatan ini yang tidak selamanya selalu ada. Baik. Nah ini Pak Dandim, pasti di dalam setiap penerimaan dari tahun ke tahun ini kan kita tahu bahwa salah satunya itu pasti ada kendala. Nah ini kendala terbesar yang biasa dihadapi oleh chassis ini apa saja Pak? Itu dia Mbak, itulah kendala yang kadang-kadang adik-adik kita ini mungkin kurang paham, mengira bahwa kalau kita sudah
mendaftar itu sudah baju loren langsung melekat di badan, Nah, itu dia. Itu padahal butuh proses. Iya. Jadi kalau memang sudah ada cita-cita kita Iya. atau keinginan kita, itu jauh-jauh sebelumnya memang sudah harus Iya. disiapkan. Iya. Yang disiapkan yang paling nampak kelihatan itu Mbak, fisik. Fisik, ya. Fisik seperti apa itu Mbak? Lari, kemudian resto, Iya. sit up, shuttle run, Mhm. kemudian renang. Ya ini yang harus kita bina jauh-jauh sebelumnya karena tidak instan. Oke. Itu tidak instan. Jadi butuh proses waktu yang sangat lama untuk membina fisik kita. Beda kalau yang memang mempunyai bakat alam, Mbak. Iya. Tanpa dilatih pun juga dia Jadi langsung gitu jadi ya. kuat. Nah ini kalau bagi para calon-calon prajurit nih, mungkin dari salah satu persyaratan seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti berenang nih. Nah dari seumpama nih, kalau dari para calon-calon prajurit ini ada yang tidak tahu berenang, ini apakah ada peluang atau seperti apa nih Pak? Ya kalau memang karena itu merupakan sebuah Keharusan persyaratan ya, Mbak ya, keharusan itu kan ya memang harus Wajib. bisa Mbak, wajib. Kalau Oke. memang kalau misalnya enggak sampai 50 meter kalau kita di TNI Angkatan Darat ya kan dinyatakan Gugur. Jadi salah satu item itu chassis ini tidak mampu melaksanakan, Oke. artinya gugur. Begitu. Berarti sudah harus jauh-jauh hari sudah harus mempersiapkan segala sesuatu. Jadi bukan fisik saja nih, Betul, harus Mbak. disiapkan lagi nih beberapa hal yang memang sudah setiap tahun menjadi persyaratan Betul, ya Mbak, untuk betul. penerimaan. Nah ini sejauh ini Pak Dandim, yang Bapak lihat bagaimana dengan antusias anak-anak muda khususnya yang ada di Kabupaten Fakfak di wilayah Kodim nih 1803 Fakfak ini seperti apa untuk penerimaan sendiri? Antusiasi saya memperhatikan dari laporan daripada Babinsa, dari Koramil antusias dari bahkan ada yang menelpon saya, Pak kapan pendaftaran? Saya menjawab sudah mulai. Berarti saya melihat antusias orang tua mendorong anaknya ini untuk masuk dalam sebagai anggota tentara ya prajurit itu sangat besar sih, Oke. besar Mbak. Jadi itu makanya saya sampaikan ya harus dipersiapkan, Oke. dipersiapkan dan dipersiapkan anaknya. Oke. Gitu. Nah ini lagi nih yang kadang menjadi pertanyaan bukan hanya saya tapi bagi banyak orang masyarakat khususnya. Kadangkala kan untuk menjadi seorang calon prajurit itu mau masuk pasti banyak yang bilang dia ada orang dalam. Nah ini seperti apa nih Pak untuk menampik dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang datang dari masyarakat? Seperti apa nih? Karena dia ini punya orang dalam nih, makanya dia bisa lolos. Apakah masih seperti yang dulu atau sekarang TNI sudah tidak seperti itu? Baik Mbak, terima kasih. Setiap pengarahan dari pimpinan kita TNI Angkatan Darat maupun Panglima Kodam maupun Bapak Danrem, perihal masalah hal tersebut itu tidak ada Mbak. Semua itu gratis. Oke. Pokoknya mari kita mendaftar, tidak ada itu pungutan biaya sekecil apapun, semua itu gratis. Oke. Kalaupun memang ada berarti itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan dilaporkan. Iya. Dilaporkan saja, tidak usah ragu-ragu. Kalau ada yang menjanjikan seperti itu, tapi itu semuanya hoak. Tapi yang paling utama adalah siapkan diri masing-masing. Karena yang membuat diri kita sukses adalah diri kita sendiri. Ketika kita siap, insya Allah pasti hasilnya juga akan maksimal. Oke. Jadi sekali lagi gratis, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Fakfak yang anak-anaknya mau mendaftar itu tidak dipungut biaya, semua gratis. Semuanya gratis. Gratis Mbak, saya ulang-ulang lagi, Iya. gratis, pokoknya Cukup gratis. menyiapkan mental, fisik begitu ya. Betul Mbak, betul. Oke, Pak, apa pesan dan motivasi dari Pak Dandim sendiri kepada generasi muda Fakfak agar terus semangat mempersiapkan diri menjadi anggota prajurit TNI AD? Kalau motivasi dan himbauan kepada seluruh adik-adik yang ada di Kabupaten Fakfak yang masih memenuhi syarat menjadi seorang prajurit, mari kita siapkan diri sedini mungkin. Sekarang sebelum terlambat. Iya, Itu sebelum kita menyesal, karena penyesalan itu ketika umur sudah lewat Mbak. betul. Nah ketika ada kesempatan, mari manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya dan siapkan. Baik, pendengar dan penonton terima kasih
Pak Dandim, masih banyak yang ingin kita tanyakan tapi nanti di lain waktu ya. Dan baik pendengar, terima kasih yang sudah mengikuti Tong Podcast kali ini. Terima kasih, kita jumpa lagi di Tong Podcast selanjutnya. Bye. Tong Podcast.